Surat Filipi pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat 4a. Firman Tuhan, akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa tema meningkatkan kewaspadaan. Meningkatkan kewaspadaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang menunjukkan kehebatan dan pencapaian yang luar biasa. Harga diri seseorang bahkan sering sekali diukur dari apa yang dimiliki, apa yang sedang diraih, atau apa yang sedang dihasilkan. Tidak jauh berbeda di masa abad pertengahan. Manusia mulai menjadi pusat perhatian dan kesuksesan. Ditambah dengan natur orang berdosa yang cenderung pada kesombongan, kecongkakan. Bahkan ada yang berlomba untuk memamerkan apa yang bisa dilakukan, apa yang mereka miliki, dan sangat sukar untuk memandang segala sesuatu sebagai pemberian dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, situasi seperti ini juga muncul di dalam gereja, dalam kumpulan persekutuan orang-orang percaya. Itu merupakan tantangan. Ya, bagaimana gereja menghadapi berbagai tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dan pada bagian ini kita sedang diberikan pemahaman, pengertian oleh Rasul Paulus bahwa kita sedang menghadapi tantangan secara internal dan juga eksternal. Nah, kadang-kala banyak konsep pengajaran yang muncul di dalam komunitas orang percaya. Bagaimana memperoleh keselamatan tidak hanya anugerah tetapi juga perlu ditambahkan. Yang salah satunya adalah tradisi. Nanti kalau kita melihat dalam bagian ini adalah ditambah. Kristus ditambah dengan sunat. Tidak hanya Kristus tapi juga ada sunat ditambahkan. Baru bisa sempurna dalam memperoleh keselamatan. Dan inilah yang sedang dihadapi oleh orang-orang Kristen dari kelompok-kelompok Yahudi dalam teks firman Tuhan ini. Di mana belum bisa menanggalkan sepenuhnya konsep dan praktek-praktek tradisi yang sebenarnya tidak ada kaitannya dan tidak sempurna untuk bisa memenuhi standar sebagai seorang pengikut Kristus. Mereka menuntut orang-orang Kristen, orang-orang percaya untuk menyunatkan diri dan mengikuti semua aturan detail hukum Taurat supaya dianggap rohani atau dianggap sebagai umat Allah yang sejati. Mereka ingin terlihat berjasa secara spiritual sehingga ada yang bisa dibanggakan. Dan kita tahu nanti kalau membaca selanjutnya, Paulus juga melihat dirinya tetapi dia menilai itu semua sesuatu yang sia-sia. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka bagian ini tidaklah heran kalau kita melihat ada ungkapan yang begitu keras bagi orang-orang percaya pada masa itu. Ya. Dan ada istilah-istilah yang begitu kasar
yang digunakan oleh Paulus untuk menggambarkan situasi atau tantangan yang sedang dihadapi. Maka bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan? Kalau kita melihat di ayat yang pertama, Paulus berbicara dan menyampaikan tentang bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan ini. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Meningkatkan kewaspadaan dengan adanya sukacita di dalam Tuhan. Kalau kita melihat bagian ini sepertinya merupakan kalimat akhir atau sebagai penutup. Kalau kita melihat ini, tapi sebenarnya tidak demikian, karena ada pengertian lain selain dari istilah akhirnya. Dalam penggunaan istilah ini adalah sebenarnya bukan hanya istilah akhirnya yang diterjemahkan, tetapi ada kalimat selanjutnya. Artinya Paulus sedang membicarakan sesuatu yang lebih penting. Dia sedang membicarakan bagaimana kehidupan orang percaya yang harus menjadi contoh, menjadi teladan sebagai seorang hamba, belajar menjadi seorang hamba. Dan sekarang dia menjelaskan bahwa harus juga saudara tetap di dalam sukacita di dalam Tuhan. Dan selanjutnya, kalau kita melihat, ada bagian peningkatan. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepada kamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita melihat di bagian ayat pertama ini sebagai merupakan satu bentuk perintah, karena kata bersukacitalah dalam Tuhan. Ini merupakan respon awal. Bagaimana menghadapi tantangan yang ada di tengah-tengah kelompok atau komunitas jemaat secara khusus, yang dimaksud di sini adalah jemaat Filipi dan juga dengan kita. Karena keyakinan saya firman Tuhan ini masih tetap relevan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Maka ketika Paulus berbicara bersukacitalah, ini bukan sekedar kondisi perasaan, tapi ini berbicara tentang tindakan. Ini bukan sekedar berbicara suasana hati yang muncul dalam keadaan yang menyenangkan, tetapi ini perintah untuk dilakukan sebagai wujud nyata dari sukacita ini, bahwa jemaat Filipi akan menghadapi posisi yang memang tidak mudah. Akan sulit, tetapi menghadapinya harus dalam kondisi sukacita. Mengapa perintah untuk bersukacita sangat penting untuk diucapkan di tengah-tengah bahaya yang akan dihadapi? Ini mengingatkan bahwa dengan segala sesuatu, dengan mensyukuri, bersyukur atas anugerah Tuhan, maka tidak akan mudah tergiur dengan ajaran atau bentuk-bentuk penyesatan yang akan menarik mereka dari iman percaya kepada Tuhan. Mengapa? Dengan mengucap syukur, mereka akan mengingat kembali bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kadangkala ketika dalam menghadapi berbagai godaan, kita lupa untuk mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Kenapa harus bersukacita? Karena ada kepuasan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kepuasan apa? Yaitu ada jaminan keselamatan. Maka tidak perlu lagi tawaran-tawaran lain di luar itu. Tidak perlu ditambahkan lagi tradisi. Tidak perlu lagi ditambahkan hal-hal yang sebenarnya hanya bersifat lahiriah. Maka mari, untuk meningkatkan kewaspadaan, harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, maka waspadalah terhadap bahaya itu sendiri. Kalau kita melihat di ayat kedua, dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Ada 3 identitas
untuk tetap kita waspadai. Ya. Bapak Ibu, ada banyak orang binasa dalam bahaya bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghindari atau tidak punya alat dalam arah keselamatan kerja. Tidak. Tetapi karena mereka tidak memiliki kewaspadaan. Demikian juga dengan iman kita. Kita bisa hancur, gagal dalam iman karena kita tidak waspada. Mereka mungkin tidak mendapatkan peringatan atau bahkan bisa jadi mereka sedang meremehkan peringatan atau tidak memiliki kesiapan ketika datangnya bahaya yang sedang menghadang. Maka pagi ini kita diingatkan, waspadalah terhadap bahaya yang sedang mengancam. Hal yang sama juga terjadi dalam kerohanian kita. Kepastian keselamatan dalam Kristus bukan alasan untuk bertindak sembarangan atau meremehkan kewaspadaan. Dengan menyatakan sudah ada jaminan di dalam Kristus. Tapi disinilah Paulus dengan tidak jemu-jemu memberikan peringatan. Dan dia menegaskan dengan berulang-ulang. Kalau kita melihat di sini, di ayat 1b dikatakan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepada kamu. Artinya, ada sesuatu yang Paulus letakkan di hadapan kita untuk kita ingat sebagai orang percaya. Paulus tidak hanya bersedia berulang-ulang apa yang dia sudah sampaikan sebelumnya, tetapi dia juga menggunakan pernyataan hati-hatilah. Dan ini digunakan 3 kali. Ini menyiratkan tentang penegasan, tentang situasi, fakta, bahaya yang ada di depan mata. Dan kita tidak boleh menyepelekan situasi itu. Maka Paulus mengingatkan tentang siapa yang sedang dihadapi. Ungkapan yang dipakai oleh Paulus memang terkesan sangat keras. Mengapa? Karena dia menggunakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ya. Kalau mungkin pada masa kita sekarang ini merupakan hal yang sangat keras, tapi kalau kita melihat pada masa di mana teks ini ditulis, ini sebenarnya sedang membicarakan sesuatu hal yang sangat berbahaya. Kalau kita melihat dalam budaya Yahudi, anjing itu dianggap sebagai binatang yang najis. Ya. Maka boleh dikatakan ini merupakan satu hal yang sangat serius, fatal. Jadi sebenarnya ini merupakan gambaran bahwa begitu bahayanya situasi yang sedang dihadapi. Dan itu muncul di dalam golongan komunitas sebagai orang percaya. Sebutan yang lain yang digunakan oleh Paulus adalah hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Artinya, mereka mencoba menghidup sesuai dengan aturan hukum Taurat, tapi sebenarnya sedang mengerjakan kejahatan, sedang mengerjakan kepalsuan, seolah-olah sedang melayani secara rohani, tetapi dibungkus dengan hal yang rohani, tapi faktanya sedang berjalan di dalam kenajisan, hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Ini bahayanya. Dilanjutkan dengan sebutan yang ketiga adalah penyunat-penyunat yang palsu. Merasa seolah-olah yang paling benar di hadapan Tuhan. Tapi tidak demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya mereka sedang menolak kebenaran Allah. Dan ingin mendirikan kebenaran sendiri. Dan ini adalah perlawanan sebenarnya, bukan pada ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Maka disinilah diingatkan oleh Paulus supaya kita harus meningkatkan kewaspadaan. Pengajar sesat beranggapan bahwa mereka sedang mengerjakan kebenaran Allah. Tetapi di mata Tuhan, dalam kebenaran firman Allah justru sedang mengerjakan sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Maka kalau kita melihat 3 kiasan yang digunakan oleh Paulus di sini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Ini merupakan kiasan yang memberikan gambaran yang sangat mengerikan tentang para pengajar sesat yang muncul di tengah-tengah komunitas jemaat. Saya selalu teringat dengan pernyataan salah satu dosen saya waktu di kuliah S1. Bahwa penyesatan terbesar bukan datang dari luar gereja, tetapi dalam gereja. Dan lebih banyaknya muncul adalah di bangku-bangku sekolah tinggi teologi. Ini merupakan catatan untuk kita semua. Apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita ajarkan, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Allah atau tidak? Jangan-jangan kita sedang memanipulasi Allah dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dengan serius. Maka marilah kita tingkatkan kewaspadaan. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Jangan sampai firman Tuhan ini kita sendiri yang sedang dibicarakan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Binatang liar tidak bisa diatur. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Memanipulasi. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Merasa hal yang rohani. Merasa yang paling baik dari semuanya. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sedang belajar untuk diproses oleh Tuhan. Kita sedang diarahkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka marilah kita mengikatkan diri sungguh-sungguh dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tetap meningkatkan kewaspadaan. Hal yang ketiga yang kita pelajari bagian ini, karena adanya identitas kita di dalam Kristus. Itulah yang membuat kita berbeda dari ketiga hal ini. Paulus sedang menjelaskan siapa kita di hadapan Allah. Ada penggunaan istilah di sini dengan penggunaan kata ganti kita. Karena kitalah orang-orang bersunat. Kita bukan para pengajar sesat, itu perbedaannya. Kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh. Maka bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Apa yang ditawarkan oleh para pengajar sesat melalui sunat dan ketaatan yang bersifat legalisme pada hukum Taurat sebenarnya sudah kita dapatkan sebagai pemberian anugerah Allah melalui karya penebusan Kristus. Maka untuk apa lagi kita tergiur dengan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya yang kepada Kristus ini adalah orang-orang golongan orang-orang bersunat di sini. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah sunat secara rohani. Ini Bapak Ibu bisa membandingkan dalam Roma pasal 2 ayat 28 sampai 29. Sunat di dalam hati, dalam hal ini Paulus tidak mengada-ada. Memang sejak dulu Allah memang sudah menjanjikan hal ini. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu
sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Dalam Ulangan 30 ayat 6. Maka sunat rohani inilah yang memampukan orang percaya untuk mentaati perintah Allah dengan dasarnya kasih kepadanya, bukan mengharapkan sesuatu dari Dia. Dan bagi Paulus, umat Allah dari dulu adalah umat pilihan. Keturunan Abraham atau Israel tidak berarti didasarkan pada faktor biologis atau etnis, tapi semua didasarkan kepada pilihan Allah, yaitu umat yang dipilih berdasarkan anugerah Allah. Dan saudara dan saya masuk di dalamnya sebagai orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah memiliki Allah sebagai dasar untuk kita bermegang, maka kita tidak akan menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Yang dimaksud di sini adalah bentuk daging, hal-hal yang hurufiah. Jika Allah melihat ke dalam hati, untuk apa kita menyombongkan daging? Jika yang penting adalah karya Allah di dalam hati kita, untuk apa kita membanggakan karya kedagingan kita kepadanya? Maka marilah kita mengisi hari-hari kita dengan mengingat 3 hal ini. Teruslah bersukacita dalam Tuhan. Waspada dengan bahaya yang sedang mengancam. Dan sadarlah akan identitas kita. Siapa kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua.